Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat sekali. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sudah mandi atau belum tadi? Sudah. Ada yang sudah? Ada yang belum? Kenapa belum mandi? Tidak ada air. Oke, diusahakan 2 hari sekali mandi ya. Tapi sering-sering ganti baju dan sering-sering sikat gigi ya. Oke. Dan sekarang kan kita lagi masa-masa COVID-19 di kita punya daerah ya. Jadi kita kan ada di zona merah. Kita perlu waspada, harus jaga jarak dan sering cuci tangan dan pakai masker. Sekarang kita mepet-mepetan karena ruangannya sangat kecil ya. Jadi kita terpaksa mepet-mepetan. Hei, salah. Oke, Ibu juga berharap kita semua dalam keadaan sehat, karena kalau kita sehat, pelajaran kita akan berjalan dengan Lancar. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa berdoa? Oke, silakan. Bapak Ibu guru dan teman-teman masih teman-teman dalam doa aku berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak mau belajar. Tuhan sampai kami dan Allah hingga pada Tuhan. Tuhan hari ini doa permohonan anakmu, ampun besar bersama nama Yesus kami datang membantu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Nona. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Dengar nama ya? Regina, Ada Bu. oke, Melansia, Melinda, Ada Bu. Marcelina, Hadir Bu. Simon, Hadir Bu. Yeti, Hadir Bu. Safira, Ada Bu. Ronaldo, Hadir Bu. Santri, Alfa. Yuvini. Hadir Bu. Oke, hadir. Berarti satu yang tidak hadir ya? Iya. Santri memang sering alfa ya? Iya. Iya. Oke, siapa tetangga dengan dia? Nanti diajak datang sekolah ya. Nah, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Materi tentang apa? Menulis dan menulis. Oke, menulis teks prosedur. Masih ingat toh? Semua masih ingat? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru. Materi bukan teks prosedur lagi, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Ini ada PowerPoint tapi silau ya, kalian tidak bisa lihat. Atau bisa? Bisa. Bisa. Yang lain? Tidak. Oke, jadi Ibu pakai print out saja. Oke. Materi kita hari ini yaitu materi kompetensi dasarnya 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Itu kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak video, kalian harus mampu menjelaskan pengertian teks prosedur, ciri-cirinya, tujuan, maupun harus mampu mendaftar kata yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Bisa mengerti? Oke. Adapun manfaat kita mempelajari teks laporan hasil observasi itu adalah untuk menambah pengetahuan atau wawasan kita terhadap materi atau informasi yang berkaitan dengan observasi. Jadi kalau kita sudah sering mengobservasi sesuatu, kita bisa mengetahui manfaat maupun tujuan dari apa yang kita observasi. Bisa mengerti? Bisa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan berikan kalian pre-test atau latihan mengerjakan soal materi. Bisa? Bisa. Tahu. Silam-silam ya, emangnya kalian sudah tahu. Ini mas saya bukan. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama lengkap, jangan nama samaran. Kalau ada yang sulit, ditanyakan ya. Dibaca baik-baik. Takutnya ada jawaban-jawaban yang mirip, kalian harus teliti.
Oke, kumpulkan sudah masuk orang kumpul sama kiri teman-teman. Oke, sulit soalnya atau mudah? Oh mudah. Berarti sebentar Tirper mulai Ibu jelaskan, semua sudah mengerti toh? Oke. Nah sekarang Ibu akan menayangkan kalian video. Jadi agak dekat, dilihat baik-baik nanti ya. Didengarkan baik-baik. Sebentar akan ada pertanyaan untuk kalian. Bisa? The Bluetooth device is connected successfully. Komodo. Komodo merupakan jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Komodo sendiri hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang berada di Indonesia. Punya berat tubuh sekitar 100 kg bahkan lebih. Hewan komodo yang paling besar di Indonesia pernah diukur tinggi serta beratnya, yakni mencapai 196 kg dan panjangnya mencapai 3 meter. Namun, pada umumnya sendiri, panjang dan berat komodo ini hanya sekitar 91 kg dan juga komodo untuk beberapa jenis komodo sendiri, memang ada yang mencapai panjang dan berat melebihi rata-rata. Komodo mempunyai jenis kulit yang unik, warnanya abu-abu, bentuk pompongnya lengkung, bagian besarnya kuat, serta mempunyai ekor yang berakar. Untuk mendeteksi keberadaan mangsanya sendiri, yakni bangkai binatang, hewan ini menggunakan mikrofon yang dengan kemampuan vibrasi tersebut, hewan ini bisa mencium mangsanya beberapa meter di depannya. Selain itu, komodo juga dapat memangsa binatang melata lainnya, seperti jenis binatang mamalia yang mempunyai ukuran besar. Karena hampir di semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi, sehingga bagian giginya tidak terlihat yang uniknya lagi. Saat hewan ini makan dan mengunyah, gusinya akan berdarah. Hal tersebut terjadi karena media untuk berkembangnya bakteri yang berbahaya pada mulutnya. Bakteri yang hidup di dalam mulut komodo dapat menyebabkan darah korban yang ia gigit keracunan. Ia akan menggigit mangsanya tersebut lalu membuntutinya agar mangsanya lemas dan tidak bisa pergi. Namun sayangnya hewan ini terancam punah. Hal tersebut disebabkan oleh para pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab sehingga habitatnya pun menjadi rusak. Oke, sudah nonton? Sudah? Oke, Ibu mau tanya, apa judul video tadi? Komodo. Komodo. Saya pernah lihat komodo? Sudah lihat langsung? Tidak. Oh, lihat di mana? Di TV. Oke, komodo itu ada di mana? Di Indonesia. Di provinsi mana? NTT. NTT. Oke. Berapa sih berat badan dari komodo tadi? 166 166 kilogram. gram. Oke. Panjang atau pendek? Panjang. Apa makanan dari komodo tadi? Hewan ini. Hewan hidup. Oke, yang lain ada? Kalau makan dia makan daging, kira-kira bagaimana dia punya mulut? Berdarah. Di mulutnya ada racun atau tidak? Ada. Berikut, apa warna dari komodo? Abu-abu. Warna abu-abu. Oke, berarti sudah paham semua ya? Oke. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita. Tujuan pembelajaran kita tadi apa saja? Menjelaskan pengertian teks laporan, observasi, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga Tujuan. yang keempat mendaftar kata Istilah. Nah, Ibu akan bagikan kalian materi. Satu lembar berdua ya.
Semua sudah dapat? Sudah dapat? Sudah. Oke. Kalian sudah dapat materi. Pengertian teks laporan hasil observasi itu apa? Menurut kalian? Oke. Teks yang berisi penjabaran berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, laporan hasil observasi itu teks yang berisi hasil pengamatan seseorang. Misalkan, kalau mau mengamati pohon mangga, gitu ya. Mau mengamati pohon mangga, berarti yang diamati itu apa saja? Dari pohonnya, daunnya, cabangnya, apalagi? Boleh akarnya, dan jenis buah. Mangga itu kalau yang masih kecil berwarna apa? Hijau. Terus yang kalau sudah modok? Agak kekuningan. Kalau yang sudah masak? Kuning sekali, begitu ya? Iya. Nah, ibu mau tanya, apakah kalian kalau makan mangga tunggu dia masak atau pas dia masih muda? Sama saja? Iya. Oke, tapi yang sering belum masak sudah makan supaya duluan, toh? Iya. Oke. Nah, itu proses ketika seseorang mengamati pohon mangga, dia menjelaskan pohon mangga itu apa, manfaatnya seperti apa, dan juga cara menanamnya seperti apa, itu adalah teks laporan hasil Observasi. Apa saja yang bisa diobservasi? Apakah sebuah buku bisa diobservasi? Menurut kalian? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kita amati dari sisi apanya? Kita amati dari ketebalannya, dari besarnya, dari tulisannya maupun dari isi. Bisa mengerti? Bisa. Jadi apa saja bisa kita observasi. Bisa mengerti tentang teks laporan hasil observasi? Bisa. Yang berikut. Ada yang namanya laporan teks observasi, pasti ada Ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama bagaimana? Objektif. Yang kedua? Faktual. Yang ketiga? Sistematik. Yang objektif itu yang seperti apa? Laporan disusun berdasarkan kepada objektif nyata yang Oke. Kalau bilang objektif berarti suatu pengamatan yang apa? Yang nyata. Selain nyata apa lagi? Bersifat tunggal. Tunggal itu artinya satu. Jadi kalau kita misalkan mau amati pohon tomat, berarti pohon tomat saja itu. Tidak boleh kita amati pohon tomat digandeng dengan pohon pepaya. Tidak bisa ya. Kita hanya fokus kepada satu pengamatan saja. Itu bersifat objektif. Yang berikut, bersifat faktual. Faktual itu apa? Bersifat fakta. Nah, fakta itu sesuatu yang benar-benar ada. Begitu ya? Kita tidak bisa mengobservasi sesuatu hanya melalui telepon atau tanya teman. Tidak bisa kita telepon, halo mama, saya mau observasi itu pohon kelapa dekat rumah. Mama kasih tahu dulu, itu warnanya bagaimana itu pohon kelapa, tingginya bagaimana. Tidak bisa seperti itu ya. Tapi yang kita tulis dalam teks laporan hasil observasi itu berdasarkan apa yang kita amati sendiri. Bisa mengerti? Bisa. Yang berikut, ciri-cirinya harus sistematik. Sistematik maksudnya harus dijelaskan, mulai dari pengertian sampai kepada ciri-cirinya dan sampai pada manfaat. Misalkan pengertian pohon tomat, habis itu ciri-ciri pohon tomat, yang terakhir ada manfaat pohon Tomat. Pohon tomat itu apa menurut kalian? Pohon tomat adalah pohon yang tumbuh pendek. Terus, bagaimana? Daunnya, pohonnya lunak atau keras? Lunak ya, mudah dipatahkan gitu ya. Oke, buahnya biasanya berbentuk apa? Panjang atau bulat? Bulat. Nah, itu sistematik, harus dijelaskan pengertian tomatnya dulu. Habis itu ciri-ciri tomat, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Terus manfaatnya apa? Manfaat untuk kita apa? Oh, untuk dimakan. Yang berikut untuk Kesehatan. Tomat juga memiliki fungsi lain. Bisa membuat masker wajah kita gitu ya.
Jadi nanti pulang juga pakai masker tomat juga boleh. Itu fungsinya untuk kesegaran wajah kita. Bisa mengerti? Bisa. Itu ciri-cirinya. Nah, itu di apa ada contoh observasi tanaman mangga, ada observasi anjing. Apa lagi bisa kita observasi? Apa saja bisa kita Observasi. Oke. Teks prosa laporan hasil observasi itu ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk apa? Mengatasi suatu persoalan. Untuk mengatasi suatu persoalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita membaca teks laporan hasil observasi, kita bisa memahami. Contoh tadi tomat. Kita bisa mengetahui, oh manfaat tomat ini untuk bisa masker wajah. Kita bisa pakai. Atau tomat ini bisa pakai buat rujak. Misalkan gitu ya. Oh, bisa ternyata. Saya pikir hanya campur lombok, cuman seperti itu. Tetapi dengan adanya laporan hasil observasi, kita bisa mengetahui manfaat. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Maksudnya di sini adalah, misalkan kalian bisa tahu cara menanam tomat, atau bisa tahu tomat kecil itu namanya apa, tomat sedang namanya apa, dan tomat yang paling besar itu tomat apa namanya. Begitu ya tujuannya. Tujuan yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Misalkan kalau kita melakukan observasi, orang lain melakukan observasi, dengan kita membaca, kita bisa menemukan titik kesalahan dan kita langsung perbaiki. Oke, itu tujuannya. Ada pertanyaan tentang tujuan? Tidak? Sudah mengerti? Oke, sudah mengerti. Berikut, fungsi laporan hasil observasi. Fungsinya apa saja? Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Misalkan ibu kasih kalian tugas untuk mengamati pohon apa yang ada di sekitar rumah kalian? Pohon jambu. Apa lagi? Alpukat. Nah, ibu suruh kalian mengamati itu misalkan, ya. Nah, itu kalian harus mengamati betul-betul. Itu adalah bukti tanggung jawabmu terhadap hasil Pengamatan. Yang berikut, ada sarana untuk mendokumentasikan. Dan yang berikut, sebagai sumber informasi terpercaya. Maksudnya apa? Dengan adanya hasil tulisanmu, menunjukkan bahwa engkau lagi benar-benar melakukan hasil pengamatan, begitu ya? Karena ada bukti yang engkau tulis. Kalau hanya sekedar omong, tidak bisa, harus disertai dengan bukti. Oke. Yang terakhir, dalam teks laporan hasil observasi, pasti kita akan menganalisis dari sisi kalimat atau kata. Mungkin saja dalam teks laporan hasil observasi ada kata yang salah, kata baku atau tidak baku, maupun istilah-istilah asing yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Misalkan begini, ini desa Pambotajara gitu ya. Warga desa Pambotajara lagi melakukan reboisasi di sekitar pegunungan. Reboisasi itu apa? Penghijauan gitu. Berarti melakukan penanaman pohon umur panjang. Nah, kata reboisasi itu merupakan kata Istilah. Bisa mengerti? Bisa. Yang berikut juga sering kita temukan kesalahan penulisan. Apotek dengan apotik. Mana tulisan yang betul? Apotek dan apotik. Yang salah yang mana? Apotik atau apotek? Apotek. Yang pakai E atau pakai I yang salah? Yang pakai I yang salah gitu ya. Yang benar itu yang pakai E. Nah, dalam teks laporan hasil observasi pasti sering kita temukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan sebentar kalian akan mengerjakan tugas berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa itu dokumentasi? Apa itu dokumentasi?
Dokumentasi itu bukti atau hasil ketika kita melakukan observasi. Misalkan, ibu tadi suruh kalian mengamati pohon jambu, begitu ya? Nah, kalian menulis hasil pengamatan kalian terhadap pohon jambu. Nah, proses kalian menulis itu atau hasilnya itulah yang disebut dengan dokumentasi. Atau contoh, ibu minta kalian foto sama kita saat ini. Foto itu disebut dengan dokumentasi. Bisa mengerti? Nah, masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Kenapa teks LKO dan deskripsi berbeda? Oke. Kenapa teks laporan hasil observasi dan deskripsi itu berbeda? Itu. Ya. Jadi teks laporan hasil observasi dan deskripsi itu berbeda, tetapi hampir sama, tapi beda ya. Kalau teks laporan hasil observasi itu bersifat umum, siapa saja bisa melakukan pengamatan. Ya, misalkan pohon jambu, siapa saja bisa melakukan pengamatan. Sedangkan kalau teks deskripsi itu berkaitan dengan pandangan pribadi atau berkaitan dengan seseorang, menurut dia, begitu ya. Contoh, menurut saya rumah ini bagus, warnanya biru. Pokoknya berdasarkan hasil pengamatan saya. Tetapi menurut saya belum tentu sama dengan menurut orang lain. Bisa mengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah pas? Sudah mengerti semua? Sudah. Ya, oke. Kalau begitu, sekarang ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Kalian ada 9 orang, jadi ibu buat kalian dalam bentuk 3 kelompok. Bukan kalian yang menentukan, tapi ibu yang menentukan ya. Berhitung 1 sampai 3. 1. 2, 3. Oke, sini. 1. 1, 2, 3. Sana. 1, 2, 3. Nomor 1 angkat tangan. Oke, nomor 1 pindah di sebelah sini. Ayo sudah. Pindah nomor 1 di sini. Nomor 1 di sini. Nomor 2. Nomor 2 di sini. Ayo maju cepat. Ayo pindah ya. Nomor 3 di sana. Oke. Sebelum ibu kasih kalian tugas, kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Capek duduk? Capek. Mau santai? Mau goyang-goyang? Oke, mau. Harus gini sebentar ya. Oke, coba goyang-goyang badan dulu. Capek duduk. Kita akan mencoba bersantai-santai dengan tepuk semangat. Semua tahu tepuk semangat? Tahu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Wow. Oke, silakan duduk. Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama ketua. Jadi dalam satu kelompok harus ada ketua ya. Terus berikut ada anggota. Anggotanya 1, 2. Tulis nama lengkap, tidak boleh nama sepotong ya. Oke. Dikerjakan secara kelompok, harus kerja sama. Mana kelompok 2? Dikerjakan dalam waktu 15 menit. Kalau ada yang kebingungan, tanya sama ibu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Tidak terlalu sulit ya.
kamu temukan? Ini kemudian tahu? Ada tidak yang dilakukan? Ada. Harus digaris bawahi. Apa yang ada di sini digaris bawahi lalu dicari di tabel dekat sila. Mana sebelah sini? Oh, ini. Coba cari baik-baik. Sudah nomor berapa? Kalian sudah nomor berapa, Nona? Ada tidak di sini? Cari baik-baik di teks, harus menemukan 10 ya. Ada masih belum? Ada tuh sudah semua? Sudah lewat kita sudah lewat 3 menit. Tadi Bu kasih waktu berapa menit? Oh, 15 menit. Ini sudah 18 menit. Jadi sekarang Ibu minta kita akan presentasikan tugas kalian. Bisa? Ya, untuk presentasi ini Ibu minta dari kelompok 1 yang presentasi duluan. Mana kelompok 1? Nah, oke, silakan kelompok 1 presentasi. Jelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. Adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. 2. Jelaskan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Objektif laporan disusun berdasarkan keadaan objektif tunggal. Faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai. Sistematik, teks laporan hasil observasi disusun sedemikian. Jelaskan tujuan teks laporan hasil observasi tersebut. Salah satunya adalah untuk membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Ada juga kupu-kupu yang menghasilkan benang sutra dan bisa juga menjadi objek wisata dan koleksi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang Ibu minta kelompok 3 yang presentasi. Mana kelompok 3? Oke, silakan kelompok 3. Jelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. 2. Jelaskan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Objektif yang hanya terdiri dari satu pola kalimat. Faktual yang berisi nyata atau benar-benar. 3. Sistematik, segala sesuatu untuk merumuskan atau hubungan yang teratur. Jelaskan tujuan teks laporan hasil observasi tersebut. Salah satu dari fungsi sayap kupu-kupu untuk membeda-bedakan jenis salah satu fungsi kupu-kupu adalah untuk membantu tumbuhan melakukan penyerbukan atau menghasilkan benang sutra. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. 1. Jelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. Teks yang berisi jabaran umum atau laporan sesuatu berupa hasil pengamatan. 2. Jelaskan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Objektif, faktual, sistematik. 3. Jelaskan tujuan teks laporan hasil observasi tersebut. Kupu-kupu merupakan hewan peserta yang bersayap. Sayap kupu-kupu sangat indah dan terdapat berbagai macam motif. 4.
Tentukan dan berilah tanda 10 kata usulan dan yang ada pada teks di atas pada tabel berikut. Hola Motabola, Anemalia, Tomaso, Ilum, Natemaposis. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 2. Kamu kelompok 2? Oh, kelompok 2. Maaf ya. Oke. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tentang apa saja hari ini? Oke, silakan Nuna. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan observasi yang berbentuk komunikasi tentang aplikasi sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Masih ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas subkelas yang terdapat di dalam. Oke, tepuk tangan. Masih ada yang bisa menyimpulkan atau pas? Oke, masih ada ternyata. Silakan. Tujuan teks laporan hasil observasi: 1. Mengatasi suatu persoalan. 2. Menentukan teknik atau cara terbaik. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. 5. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Oke, tepuk tangan buat kelompok Nona yang sudah mempresentasikan. Berarti teks laporan hasil observasi itu mudah ya? Ya. Oke, tidak sulit? Tidak. Kata lain dari observasi apa? Oke, pengamatan atau Mengamati. Oke, nah sekarang singkirkan seluruh catatan-catatan kalian. Ibu akan memberikan kalian post test. Kita latihan lagi kerja soal sama seperti yang pretest tadi ya. Berarti kalau pretest tadi masih salah, berarti post test harus benar. Sudah? Oper ke sana mah. Jangan lupa tulis nama ya. Silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya ibu ya. Tidak ada pulpen? Ini. Ini. Ada kesulitan? Sudah. Dapat tepat waktu ya. Kita kerja waktu hanya ibu kasih waktu hanya 10 menit saja. Silakan dikumpulkan. Satu orang kumpul. Agak ribut di sini dekat jalan. Semua tulis nama? Sudah. Semua sudah.
masih bingung terkait materi kita hari ini? Ada yang masih bingung begitu, yang kesulitan? Atau sudah mengerti semua? Sudah? Oke. Sekarang Ibu tanya, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang berisi penjabaran informasi berdasarkan hasil pengamatan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi apa saja? Objektif, faktual, sistematik. Oke, berarti ada 3 ya. Oke, apa tujuan teks laporan hasil observasi? Untuk mengatasi suatu persoalan. Nah, ada yang lain lagi? Tujuannya? Apa lagi? Apa? Menemukan teknik atau cara terbaru. Nah, tentang materi ini mudah atau sulit? Mudah. Oke. Kalau begitu, karena kalian sudah pahami, ya Ibu sangat senang kalian betul-betul serius. Nah, tadi Ibu sudah periksa kalian punya hasil pekerjaan dan juga melihat presentasi kelompok kalian. Nah, kelompok terbaik ini adalah diungguli oleh kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Oke, tepuk tangan dulu kelompok 3. Habis itu kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Dan kelompok 2. Kelompok 2 tadi, tepuk tangan buat kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2 tadi ada kesalahan membaca ya. Seperti holometabola tadi ada salah pengucapan, terus metamorfosis tadi juga ada salah baca, gitu ya? Oke. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Materi yang akan datang kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil apa? Hasil observasi. Dan untuk PR-nya, Ibu minta kalian mengamati salah satu tanaman di sekitar kalian, ya. Salah satu tanaman di sekitar kalian, amati baik-baik dari proses pertumbuhan sampai hasil maupun manfaat dari tanaman itu. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Dan sebelum kita akhiri dan kita pulang ke rumah, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang berdoa pulang? Oke, silahkan. Amin. Terima kasih buat yang sudah berdoa. Terima kasih buat kita semua. Ibu mohon maaf kalau ada perkataan Ibu yang salah, tingkah Ibu yang salah, yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Ibu minta maaf. Dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Oke. Sampai di sini, sampai berjumpa pada pertemuan berikut. Selamat siang. Siang, Bu.